Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Book of Eli. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang pria dengan tuntunan buku miliknya di tengah-tengah kondisi dunia pasca kiamat di mana semua orang yang tersisa mencoba bertahan hidup dengan menjadi kanibal di wilayah tanpa hukum. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya sesosok mayat yang sedang dimakan oleh seekor kucing, di mana seorang pria menggunakan topeng bernama Eli sebagai tokoh utama sedang mengendap-endap lalu menembakkan anak panahnya kepada kucing tersebut. Kemudian ia berjalan di tengah gurun yang tidak terdapat satupun bangunan di sana. Dan inilah The Book of Eli. Setelah itu Eli sampai di sebuah bangunan kosong lalu masuk dan menemukan sesosok mayat yang tergantung di sana. Untuk memulihkan energinya, ia pun makan dengan kucing buruannya dan bermalam di sana. Tak lupa ia juga selalu membaca buku yang ia bawa dalam ranselnya. Di keesokan harinya Eli terbangun lalu melihat iPod-nya telah kehabisan daya. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya lalu bertemu dengan seorang wanita yang nampak sedang meminta pertolongan. Ketika Eli menghampirinya, ternyata wanita tersebut hanyalah jebakan dari para pria pemberontak yang akan berbuat jahat kepada siapapun yang bertemu dengan mereka. Ketika salah seorang pria tersebut memaksa kepada Eli untuk menyerahkan ranselnya, Eli dengan tenang mengucapkan, dan karena terlalu meremehkan Eli, akhirnya pria itu pun kembali menyentuhnya lalu dengan cepat Eli langsung memotong tangannya hingga terputus. Mereka semua terkejut dengan apa yang telah Eli lakukan, kemudian mereka pun mengeroyok Eli di sana. Namun pada akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua, termasuk pimpinan mereka yang lengannya telah terputus sebelumnya. Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya dan mengabaikan wanita pancingan dari para pemberontak tersebut. Di tengah perjalanan Eli melihat sekelompok orang bermotor sedang membegal sepasang suami istri yang tidak bersalah. Di sana Eli hanya terdiam melihat mereka disiksa karena dalam hatinya berkata bahwa itu bukanlah urusannya dan tidak berhak untuk ikut campur. Setelah berjalan cukup jauh melewati wilayah yang telah hancur, akhirnya Eli sampai di kota kumuh untuk menuju ke sebuah toko elektronik. Ketika hendak masuk, Eli langsung ditodongkan senapan oleh seorang teknisi penjaga toko tersebut karena Eli adalah orang asing yang belum pernah ia temui sebelumnya. Maksud kedatangan Eli ke sana adalah untuk mengisi daya iPod miliknya dengan menukarkan beberapa barang sebagai imbalan untuk si teknisi. Di sisi lain, sekelompok orang bermotor yang sebelumnya membegal seseorang di jalan telah kembali ke kota untuk menemui pimpinan mereka yaitu seorang pria yang bernama Carnage. Ia adalah seorang yang gemar sekali membaca buku untuk pengetahuannya dan ia juga sedang mencari buku penting yang dipercaya akan menjadi tuntunan dalam hidupnya. Maka dari itu Carnage memerintahkan kepada para pembegal bermotor tersebut untuk mencarikan buku yang sedang ia cari. Namun sayangnya, para pembegal bermotor suruhannya itu tidak pernah menemukannya sama sekali. Selagi menunggu iPod miliknya diisikan daya, Eli pergi ke sebuah bar yang kebetulan tempat tersebut adalah milik Carnage si penguasa kota. Di sana juga terdapat para pembegal bermotor suruhannya yang dengan sinis menatapi Eli. Tujuan Eli sendiri datang ke sana yaitu untuk menukarkan barang-barang miliknya dengan sebotol air minum untuk persediaan di perjalanannya. Beberapa saat kemudian muncul seekor kucing yang kebetulan menghalangi tangan Eli, lalu ia pun secara spontan mengusirnya dari sana.
Karena tidak terima, salah satu pembegal bermotor yang bernama Martage mencoba mencari masalah dengan Ellie. Awalnya Ellie telah meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Namun Martage justru malah menghina Ellie dengan mengatakan bahwa kucing itu lebih pantas daripada dirinya untuk berada di tempat tersebut. Mengingat bahwa Martage dan anak buahnya adalah sekelompok pembunuh orang yang tidak bersalah di jalanan, dan ditambah lagi sekarang ia mencari masalah dengan Ellie, akhirnya Ellie tidak segan-segan untuk membenturkan kepalanya ke sebuah meja hingga tewas. Karena hal itu, para anak buahnya merasa marah kepada Ellie, hingga akhirnya ia pun melawan mereka semua seorang diri. Berkat seni bela diri dan keyakinan yang dimiliki olehnya, akhirnya Ellie berhasil membantai mereka semua tanpa luka sedikit pun. Hingga akhirnya datang seorang pria menodongkan pistolnya yang merupakan tangan kanan dari Carnage, yaitu Redridge. Ketika hendak menembakkan pistolnya, Redridge dihentikan oleh Carnage karena ia merasa penasaran dengan Ellie. Di ruangan pribadinya, Carnage menawarkan kepada Ellie untuk bergabung mengurusi kota kecilnya agar dapat berkembang dengan bayaran jaminan kehidupan yang nyaman untuknya. Namun Ellie sama sekali tidak tertarik dengan tawaran dari Carnage dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya saja. Akan tetapi Carnage meminta Ellie untuk beristirahat satu malam saja di tempatnya, berharap Ellie akan berubah pikiran di pagi harinya. Ellie diberikan kamar dengan pelayanan khusus dari seorang wanita buta yang bernama Claudia. Claudia diperintahkan oleh Carnage untuk memuaskan Ellie, namun sayangnya ia gagal karena Ellie sama sekali tidak tergoda dengannya. Maka dari itu Carnage memerintahkan putrinya Claudia yang bernama Solara untuk kembali menggoda Ellie di kamarnya. Dan ketika Ellie sedang membaca buku tuntunan miliknya, Solara masuk dengan pakaian seksih ke kamarnya kemudian menggoda Ellie. Namun lagi-lagi, Ellie sama sekali tidak tergoda dengan kecantikan dari Solara dan justru malah mengusirnya dari sana. Ketika diminta untuk keluar, Solara memohon kepada Ellie untuk tidak membiarkannya keluar dari kamar terlebih dahulu. Karena jika Carnage tahu bahwa Solara telah gagal menggoda Ellie, maka ia dan ibunya akan dalam bahaya. Karena hal itu, Ellie pun membiarkannya berada di sana untuk sementara waktu. Ketika sedang mengobrol, Solara melihat buku tuntunan milik Ellie. Sontak ia pun langsung meminta kepadanya untuk melihat buku tersebut. Namun karena Ellie sangat menjaga bukunya, ia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh bahkan melihatnya. Dan Solara pun menghargai apa yang Ellie katakan. Kemudian Ellie mengajak Solara untuk makan bersama karena makanan yang diberikan sebelumnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Namun sebelum itu, Ellie meminta kepada Solara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memakan makanannya. Itulah yang diajarkan dari buku tuntunan yang selalu ia baca dan ia bawa kemanapun Ellie pergi. Di pagi harinya, Carnage menanyakan kepada Solara apakah ia telah melakukan apa yang telah diperintahkannya dan apakah Ellie memilih untuk tetap tinggal. Kemudian Solara menjawab bahwa ia telah melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Carnage. Mengetahui anaknya belum sarapan, Claudia meminta kepada Solara untuk segera makan. Di sana Solara teringat dengan apa yang telah dilakukan oleh Ellie sebelumnya, yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum memakan makanannya. Melihat hal itu, Carnage merasa terkesan dengan Solara karena kata-kata yang diucapkan dalam doanya, itu adalah kata-kata dalam buku yang sedang ia cari selama ini. Sontak Carnage langsung menanyakan dari mana ia mendapatkan kata-kata tersebut. Carnage memaksa Solara untuk buka mulut kepadanya tentang buku milik Ellie yang Solara lihat sebelumnya. Dan karena tidak tega melihat ibunya disiksa, akhirnya ia pun memberitahu tanda dari buku tersebut. Setelah itu Carnage segera menemui Ellie di kamarnya, namun ternyata ia sudah pergi dari sana. Ellie sedang berada di tempat si teknisi untuk mengambil iPhone-nya yang sedang diisikan daya sebelumnya. Setelah mendapatkannya, ia pun segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya, sebelum dapat keluar dari kota, Ellie telah terkepung oleh Carnage dan para anak buahnya. Di sana ia memaksa kepada Ellie untuk menyerahkan bukunya, karena buku tersebut adalah buku yang selama ini ia cari dan untuk mendapatkannya, Carnage rela kehilangan apapun.
Namun Ellie mengatakan bahwa Carnage bukanlah orang yang tepat untuk memiliki buku tersebut dan ia akan membawanya ke arah barat untuk menemukan tempat di mana buku itu seharusnya berada. Karena hal itu, Carnage merasa marah dan memerintahkan kepada para anak buahnya untuk membunuh Ellie. Namun anehnya, beberapa peluru yang ditembakkan oleh para anak buah Carnage, tidak satupun dari mereka yang berhasil mengenai Ellie. Selama beberapa saat Ellie bertarung melawan mereka semua, sebagian besar anak buah Carnage telah berhasil dibunuh oleh Ellie. Dan ia juga berhasil menembak kakinya hingga Carnage menjadi pincang. Setelah mendengar suara dari tangisan si bayi, Ellie keluar dari persembunyiannya dan pertarungan pun berakhir. Anehnya, Red Ridge yang telah siap menembakkan pistolnya kepada Ellie justru malah menurunkan kembali tangannya seperti ada yang menghalanginya untuk menembak Ellie.